Baik sahabat semua, pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana cara menangkar lovebird ya, dan memilih calon indukan. Sahabat semua, untuk memilih calon indukan kita harus memerlukan kejelian dalam memilihnya, gitu ya. Salah satunya, sahabat semua, kita harus bisa mengamati kecerahan daripada bulu-bulunya, mata-matanya, terus dari kelincahannya, gerak-gerik dari burung kita ini. Dan sahabat semua, kalau melihat dari ciri fisik, kalau geraknya bagus, terusan pemerahannya bagus, kita juga harus pemegang ya. Jadi kalau misalkan terasa gemuk, terusan tidak kurus, dan bisa dirasakan sahabat semua kalau itu nyilet ya, itu bisa dipastikan burung kita kurang bagus ya, kurang gigi dan kurang stamina. Akibatnya nanti kurang bagus juga untuk ditangkarkan gitu. Untuk indukan ini kita harus badannya ini padat sahabat semua. Kalau padat biasanya itu memiliki volume suara yang keras, kasar, panjang gitu. Dan biasanya juga akan lincah. Itu merupakan indikator yang pertama. Jadi berapa bulan sih idealnya untuk memilih indukan itu? Idealnya sahabat semua usia 12 bulan. Secara biologis itu burung siap untuk kawin. Nah, secara sekilas burung yang siap untuk kawin sahabat semua memiliki 5 karakteristik atau 5 ciri. Yang pertama, sahabat semua, menunjukkan perilaku birahi mengepakkan sayap ya sahabat semua, merebahkan badan dengan sayap terbuka dan menggosokkan pantat ke kayu tenggeran. Terus yang kedua, bulu serta paruh dan kaki lovebird dewasa itu cenderung terlihat kering ya. Yang ketiga sahabat semua, warna paruh burung ini cerah atau putih ya. Terus untuk kuku lovebird ini dengan warna biru, putih atau hitam ya. Yang keempat sahabat semua, volume suara tentunya untuk bibitan ini harus mempunyai suara yang keras dan kasar. Dan yang kelima, ukuran dari badan nanti bisa diperhatikan beda dengan yang belum mencapai masa birahi gitu ya. Nah, jika kalian belum begitu paham tentang usia daripada masuk masa birahi burung ini, kalian bisa bertanya kepada para peternak atau para penangkar burung gitu ya. Jadi seringkali kita menjumpai bahwa burung kita tidak beranak pinak ya, tidak bertelur gitu. Kadang-kadang suka jenuh gitu sahabat semua. Nah, itu bisa diakibatkan belum nyampe daripada masa birahi atau umur produksi daripada burung kita ini. Kadang-kadang sahabat semua, jadi yang kita beli itu pada usia 5 atau 6 bulan gitu ya. Dibilangnya sudah 1 tahun karena tidak ada perbedaan yang begitu menonjol ketika untuk pemeliharaan di tempat penangkaran dengan pakan yang sama gitu ya. Kadang-kadang usia 5 bulan 6 bulan itu sama dengan usia yang 1 tahun. Nah sahabat semua, kalau misalkan kalian masih khawatir juga dalam membeli indukan ya, indukan daripada lovebird ini, apakah usianya udah cukup dewasa atau belum ya, kalian bisa membeli indukan yang sudah menetaskan telurnya gitu ya, udah mengeluarkan keturunan gitu. Cuma untuk harga daripada burung yang sudah memberikan keturunan atau berproduksi itu cenderung lebih mahal dari biasanya gitu ya. Dan kadang-kadang tidak ada yang menjual gitu sahabat semua. Nah, kalau kalian bisa membeli indukan yang
sudah bertelur, kalian yang harus diperhatikan sahabat semua, ada 4 hal ya yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah jumlah produksi telur yang telah ditetaskan gitu oleh burung ini. Karena apa sahabat semua, ini erat hubungannya. Kalau misalkan kita membeli yang udah tua, nanti pun beberapa bulan kemudian setelah menetas itu kadang-kadang tidak menetas lagi karena udah mencapai daripada batas maksimal umur dari produksi burung ini gitu ya. Sahabat semua, biasanya untuk produksi maksimal itu di angka 4 sampai 5 tahun. Kalau 4 sampai 5 tahun itu biasanya produksi lovebird ini telurnya sudah mulai turun sahabat semua. Nah, kalian juga harus bertanya kepada penjualnya indukan yang sudah bertelur itu, rata-rata daripada menetas burung ini berapa telur gitu ya sahabat semua. Jadi kalau misalkan telurnya nanti kurang, itu bisa dipastikan indukannya kurang baik. Jadi jumlah daripada lovebird yang bagus itu bisa menetaskan antara 4 sampai 5 ekor anakan untuk setiap kali produksi gitu. Nah, kalau kurang daripada itu berarti indukannya kurang maksimal atau udah usianya udah tua ya, jadi menurun sahabat semua. Nah, kalian bisa juga melihat sahabat semua ya, kondisi daripada burung ini lincah gitu ya, terusan badannya sehat seperti yang bilang tadi, mata kering bersinar, dan tanda-tanda kebugaran daripada burung itu sendiri gitu ya. Bila telah beberapa kali menetaskan anakan, kalian juga harus bertanya bagaimana kebiasaan daripada induk itu untuk makanan favoritnya dan sebagainya. Jadi standar pemberian pakannya bagaimana gitu ya. Karena kalau misalkan dari penjual itu memberikan pakan yang berbeda dengan yang kita biasanya kasih di tempat kita, kadang-kadang itu bisa ngedrop juga ya, macet dalam bertelurnya. Jadi untuk burung ini terkadang sensitif juga sahabat semua dari segi makanan yang biasa dimakan gitu oleh yang biasanya kita pelihara. Demikian sahabat semua untuk informasi kita kali ini. Terima kasih. Nanti kita akan update lagi bagaimana cara persiapan untuk tempat dan pemeliharaan kandang lovebird kita. Sampai jumpa pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.